Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Triyanti selaku moderator pada presentasi hari ini. Di sini saya berdua dengan rekan saya, yaitu ada Iren. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu ada yang berjudul Analisis Pelanggaran Etika Bisnis pada Kasus Korupsi Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina atau Persero. Next. Yang pertama yaitu ada ringkasan kasus. Laporan ini dan produk kilang PT Pertamina atau Persero, subholding dan kantor kontraktor kontrak kerja sama KKKS periode 2018 sampai 2023 yang terungkap resmi pada Februari 2025 oleh Kejaksaan Agung RI. Analisis dilakukan melalui perspektif negotiated order theory atau Strauss 1978, serta dua pendekatan etika bisnis, utilitarisme dan deontologi, dilengkapi evaluasi praktik keberlanjutan dan rancangan kebijakan korupsi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan dan entitas terkait. PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN di bidang energi sampai eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan niaga minyak bumi, gas alam, dan energi baru terbarukan. Tiga entitas subholding berikut menjadi pusat penyimpangan dalam kasus ini. Yaitu ada yang pertama ada KPI, PT Kilang Pertamina Indonesia, yaitu mengelola operasional kilang minyak nasional. Yang kedua ada PPN, PT Pertamina Patra Niaga, yaitu menangani distribusi dan niaga BBM ke masyarakat. Yang terakhir ada IPS, yaitu PT Pertamina International Shipping, mengelola pengapalan dan logistik minyak. Next. Selanjutnya ada perjalanan waktu pengungkapan kasus. Yang pertama 2018 sampai 2023 yaitu menyimpang sistematis, manipulasi impor atau ekspor minyak, penyewaan terminal BBM tidak transparan. Terus ada juga Oktober 2024, yaitu Kejagung terbitkan surat perintah penyidikan resmi 24 Oktober diperluas sampai 16 Desember 2024. Ada juga yang di bulan Februari 2025 penetapan 7 tersangka gelombang pertama, yaitu kerugian 2023 diumumkan 193,7 triliun. Ada juga Juni sampai Juli 2025 gelombang kedua 9 tersangka baru termasuk Muhammad Rizal Charles. Juli sampai September 2025 perluasan penyidikan yaitu total tersangka mencapai 18 orang. Selanjutnya ada Oktober 2025 melimpahkan berkas 9 terdakwa gelombang pertama ke pengadilan Tipikor. Yang terakhir yaitu ada Mei sampai Juni 2026 persidangan aktif kerugian negara diperbarui menjadi 285,18 triliun. Next. Nah, di sini juga ada 7 pola penyimpangan hulu ke hilir. Yang pertama, manipulasi ekspor minyak mentah dalam negeri. Yang kedua, yaitu ada broker. Yang keempat, yaitu sewa terminal BBM tidak transparan. Yang keempat. Sekarang yang kelima, mengondisian rapat
optimalisasi kilang. Yang keenam, ada pengadaan kelas. Yang terakhir, distribusi solar non-subsidi di bawah harga. Next. Negotiated Order Theory dari Strauss 1978. Tatanan organisasi bukan struktur formal yang statis, melainkan hasil negosiasi terus-menerus antara individu dan kelompok. Sifatnya negosiatif, dinamik, dan temporary, dibentuk dan diubah melalui interaksi sosial sehari-hari. Relevansi pada kasus Pertamina, teori ini menjelaskan bagaimana korupsi sistematik bertahun-tahun dapat berlangsung di dalam korporasi besar. Rapat-rapat internal dikondisikan, dokumen formal tampak sah, namun proses negosiasi informal di baliknya telah menyimpang dari tatanan resmi. Sehingga penyimpangan sulit terdeteksi karena bersembunyi di balik struktur yang tampak legitim. Negosiatif yaitu tatanan terbentuk lewat negosiasi aktor, bukan aturan baku semata. Dinamik yaitu berubah seiring waktu mengikuti kepentingan pihak yang berinteraksi. Temporary yaitu kesepakatan bersifat sementara dan dapat dinegosiasi ulang. Pendekatan utilitarianisme menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Tindakan yang benar adalah menghantam terbesar bagi jumlah orang terbesar atau mengorbankan ketahanan energi nasional dan kesejahteraan ratusan juta warga negara. Bahkan dari sisi utilitas berdiri, kasus ini secara jangka panjang menghancurkan nilai perusahaan dan kepercayaan publik. Jadi kesimpulan pada pendekatan utilitarisme ini yaitu dari perspektif utilitarisme, tindakan para pelaku jelas tidak dapat dibenarkan. Pendekatan deontologi menurut Immanuel Kant dan categorical imperative. 1. Pelanggaran kewajiban fiduciaria. Direksi memiliki kewajiban hukum dan moral mengelola aset negara dan integritas manipulasi pengadaan pengkhianati kewajiban ini. Yang kedua, instrumentalisasi masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik sah Pertamina diperlakukan sebagai alat untuk memperkaya segelintir pihak. Yang ketiga, uji universalitas. Jika memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, dijadikan hukum universal, seluruh sistem pengadaan publik akan runtuh. Yang keempat yaitu pelanggaran kejujuran. Dokumen formal digunakan sebagai fasad transaksi ilegal, penipuan terstruktur, dan merusak fondasi kepercayaan sosial. 3 area evaluasi kritis. Yang pertama yaitu pengawasan dan pengendalian internal, yaitu penyimpangan jangka panjang mengindikasi kelemahan mekanisme pengawasan sehingga tindakan merugikan tidak tercegah sejak awal. Yang kedua, penerapan etika bisnis, yaitu kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding kepentingan perusahaan dan masyarakat. Nilai kejujuran dan integritas belum diterapkan maksimal. Yang ketiga, yaitu ada dampak terhadap reputasi. Kepercayaan investor dan mitra bisnis menurun. Masyarakat semakin kritis terhadap transparansi tata kelola perusahaan. Menuju korporasi yang lebih bertanggung jawab, yang pertama yaitu ada penguatan tata kelola atau GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi dasar setiap pengambilan keputusan agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu ada peningkatan pengawasan dan audit. Audit berkala untuk mendeteksi pelanggaran sejak dini, didukung sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang aman bagi karyawan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan budaya integritas. Pelatihan integritas bisnis, sosialisasi anti korupsi, dan sanksi tegas untuk menanamkan kejujuran dan profesionalisme di seluruh lini organisasi. Efek berantai bagi kepentingan publik. Keuangan negara yaitu dana untuk pembangunan dan pelayanan publik berkurang akibat kerugian besar yang ditimbulkan. Kepercayaan publik yaitu masyarakat meragukan kemampuan BUMN mengelola sumber daya negara secara transparan.
sektor energi nasional, yaitu berpotensi memengaruhi stabilitas energi dan menurunkan kepercayaan investor jangka panjang. Dampak korupsi tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi masyarakat luas yang bergantung pada program pembangunan yang dibiayai negara. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu etika bisnis sebagai fondasi tata kelola. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, pengendalian internal, dan penerapan etika bisnis dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun negara, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Penguatan tata kelola, pengawasan, dan budaya integritas adalah kunci pencegahan. Dampaknya meluas, yaitu untuk keuangan negara, kepercayaan publik, dan stabilitas sektor energi nasional. Etika bisnis harus jadi prioritas agar perusahaan menjalankan fungsi secara optimal bagi masyarakat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Indah. Untuk mengakhiri presentasi kami pada saat ini, kiranya ada kekurangan yang kami sampaikan melalui materi ini, kami ucapkan mohon maaf, kiranya kalian, para pendengar, dapat menerima materi ini dengan baik. Terima kasih.